Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial. Tutorialnya adalah cara merakit changeover switch PLN genset menggunakan kontaktor. Di video sebelumnya saya juga sudah buatkan tutorialnya, cara membuat ataupun merakit changeover switch PLN genset tetapi menggunakan relay ya. Dan kali ini kita akan menggunakan dua buah kontaktor. Baiklah, bagaimana cara merakitnya? Simak terus videonya berikut ini. Baiklah, seperti yang sudah teman-teman lihat, di sini saya sudah sediakan bahan atau materialnya ya. Bisa diperhatikan di sini ada dua buah kontaktor ya. Kontaktor, dua buah MCB ya. Dan di sini adalah sebagai beban ke instalasi listriknya, nanti saya gunakan bola lampu. Dan di sini adalah ada dua incoming. Yang ini adalah incoming dari PLN dan yang ini adalah incoming dari genset ya. Oke, untuk kontaktor bisa menyesuaikan ya, tergantung dari kebutuhan. Bisa menggunakan kontaktor 16 ampere ataupun di atasnya, tergantung dari beban ataupun daya yang kita gunakan di rumah ya. Demikian juga dengan MCB ini ya. Ini juga opsional, tergantung daripada beban ataupun daya yang kita gunakan di rumah. Oke, selanjutnya di sini juga ada dua buah indikator ya. Nih, indikator nanti ini untuk indikator PLN dan ini untuk indikator dari genset ya. Oke, langsung saja kita akan coba rakit. Baik, yang pertama kita akan mulai dari bagian PLN dulu ya. Oke, dari PLN. Ini incoming dari PLN. Yang ini adalah fasa dan ini netralnya. Oke, langkah pertama kita sambungkan sumbernya ya, fasa dari incoming PLN. Oke, kita sambung ke MCB ini. Oke, selanjutnya untuk netralnya ya, netralnya kita akan sambung ke sini ya, ke A2 ya, A2 kontaktor ini netral kita sambung di sini. Oke, langsung disambung di sini di bagian A2 kontaktor satu ini ya. Oke, selanjutnya output dari MCB ini untuk mengaktifkan kontaktor ini dan sekaligus output atau keluaran dari MCB ini yang kita gunakan ke beban ya, kita sambung ke MCB ini dan nanti juga akan kita sambung ke incoming kontaktor ini ya. Oke, sebentar saya ambil kabelnya. Ini dia, kita sambung yang ini ke sini ya, ini ke sini nanti incoming. Oke, sebentar, output dari MCB ini kita sambung masuk ke incoming ini ya, kontaktornya. Oke, ini nanti akan kita gunakan sebagai sumber ke beban ya. Di sini kita buat nanti fasanya di sini ya, dan ini netralnya. Sebab di sini ada tiga terminal ya, terminal T1, T2 dan T3 ya. Kita gunakan T1 dan T3 ya. Ini T1, T3 terserah, atau T2, T1 juga boleh ya, tergantung pilihan kita. Tetapi saya di sini menggunakan T1 dan T3. T1-nya kita buat netral, T3-nya kita buat fasa ya. Ini dari output MCB ini masuk ke sini ya, ke T3.
selanjutnya untuk mengaktifkan kontaktor ini, kita akan sambung A1-nya ya. Ini A1-nya sumbernya. Kita hubungkan ke output dari MCB ini ya. Oke, sebentar. Ini kita sambung di sini. Oke. Kemudian kita sambung ke output dari MCB-nya ya. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya ini ya untuk sumber netralnya ya, yang ke beban listrik nanti kita sambung di sini di T1 ya. Oke, langsung kita hubungkan ke incoming dari PLN-nya ya. Ini yang dari terminal blok. Oke, sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bagian genset ya, bagian genset. Oke, kita sambung terlebih dahulu di sini untuk fasanya ya. Ini fasa dari genset, kita sambung ke MCB. Oke, masuk ke sini ya. Oke, kemudian untuk netralnya A2 ya, A2 kita hubungkan ini kabel berwarna biru ke bagian ini A2 nya untuk nanti mengaktifkan kontaktor ini ya. Oke, masuk ke sini ya netralnya. Oke, selanjutnya untuk sumbernya ya, sumbernya kita hubungkan ke T1 ya sebagai sumber netral genset. Oke, kita hubungkan ke sini terminal blok netral dari genset ya. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya fasanya ya. Fasanya ini nanti dari output MCB ini ya. Oke. Sebentar. Fasanya dari output MCB ini ya. Ini kita hubungkan ke sini dulu. Terminal T3 ya. Kontaktor 2. Kita hubungkan ke output dari MCB ini ya. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya untuk mengaktifkan kontaktor 2 ini yang punya genset A1 ya. Ini A1-nya kita ambil nanti sumber tegangannya melalui NC dari kontaktor 2 ini ya. Oke, saya sambung dulu. Nanti saya jelaskan ya kenapa disambung ke sini. Oke, ini masuk ke NC 22 dan masuk ke terminal A1 kontaktor 2 ya. Oke, ini sudah terhubung. Dan selanjutnya ini yang dari kontak 21 NC ya. Ini kita hubungkan ke sini ya. Ke sumber dari MCB ya. Ini dari MCB ini outputnya kita hubungkan ke di sini ya. Bagian 21 NC ini ya. Oke, sebentar saya hubungkan.
Oke, sudah terhubung. Selanjutnya untuk output dari masing-masing kontaktor ini akan kita paralel. Oke, ini ada 2 buah kabel jumper, pasanya akan kita paralel ya, dari output masing-masing kontaktor juga dengan netralnya kita paralel. Oke, sebentar, saya akan sambung dulu. Oke, semuanya sudah terhubung. Sebentar, saya akan perlihatkan ya. Ini bisa diperhatikan untuk kabelnya ya. Untuk outputnya ini fasanya ya, yang dari kontaktor genset dihubungkan ke fasa yang dari kontaktor PLN ya. Demikian juga dengan netralnya, ini saling terhubung ke sini ya. Dan ini untuk output ke beban listrik. Oke, semuanya sudah terhubung dan kita akan coba uji ya. Kita akan uji change over switch yang kita rakit ini ya. Oke, sebentar, saya akan berikan sumber listriknya. Oh ya, ada yang ketinggalan juga. Untuk indikator ya, kita belum pasang. Oke, sebentar kita pasangkan. Ini indikator dari PLN. Kita pasang dulu. Ini kita langsung pasang di terminal blok ini ya, incoming daripada PLN ya. Oke, kemudian ini indikator untuk genset. Bentar, saya pasang ya. Ini bisa diperhatikan. Oke, sudah terhubung ya, indikator PLN dan indikator dari genset. Oke, sekarang kita uji coba ya. Pertama kita berikan sumber ya di bagian PLN ya. Bagian PLN bisa diperhatikan. Oke, lampu indikator menyala ya, yang dari PLN menandakan sumber sudah masuk ya ke bagian incoming PLN ini. Kemudian kita nyalakan atau on kan MCB-nya ya. Oke, sumber dari PLN masuk ke instalasi listrik. Oke, dengan tiba-tiba sumber dari PLN padam. Oke, kita simulasikan padam. Kemudian kita nyalakan genset ya. Nyalakan genset, bisa diperhatikan ini lampu indikator genset menyala. Kemudian kita on kan ya untuk MCB sumber dari gensetnya. Oke, menyala. Dengan tiba-tiba ya sumber dari PLN menyala ya. Oke, kita hubungkan. Bisa diperhatikan posisi sumber dua-duanya masuk. Di sini bisa diperhatikan ya, tidak terjadi bentrok. Jadi fungsi yang saya katakan tadi, yang output dari MCB ini tadi dihubungkan ke NC kontaktor 1 ya. Ini fungsinya untuk mengamankan sumber dari kontaktor 2 ini ya, atau dari genset ini ya. Ketika ini bekerja, maka kontaktor ini tidak bisa bekerja ya. Sebab di sini adalah yang menjadi prioritas di bagian dari PLN. Oke. Selanjutnya kita ulangi ya, kita padamkan terlebih dahulu. Oke, semua sumber kita padamkan. Kita ulangi kembali. Ini sumber dari PLN menyala. Oke, kita nyalakan. Masuk ke instalasi listrik.
Kemudian sumber dari PLN seketika padam. Oke. Untuk langkahnya ini akan selalu kita off kan ya ketika sumber dari PLN padam. Kenapa? Dengan tujuan nanti ketika genset sudah menyala ya, posisi menyala, tiba-tiba listrik dari PLN juga menyala, jadi tegangan yang dari PLN tidak seketika masuk langsung ke instalasi listrik ya. Artinya peralihan dengan secara langsung dari sumber genset masuk ke PLN. Jadi untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan ya, dalam hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik, maka di sini MCB akan selalu kita off-kan ketika listrik dari PLN padam ya. Oke. Kemudian di sini genset kita nyalakan ya. Oke. Ketika sumber dari genset menyala, lalu MCB ini kita on-kan ya. Oke. Kemudian tidak berapa lama kemudian sumber dari PLN juga menyala ya. Oke, selanjutnya ini kita padamkan terlebih dahulu ya untuk memberi jeda waktu. Oke, setelah ini padam, kemudian kita on-kan MCB yang dari PLN ya. Oke, selanjutnya kita padamkan sumber dari genset. Oke, jadi demikianlah cara kerjanya ya. Change over switch dengan menggunakan kontaktor ini ya, sebagai peralihan PLN ke genset ya. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya dengan penjelasan saya. Jadi segini aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya.